Pak Pur Waalaikumsalam juga sudah di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur sudah di rumah ini rupanya juga. Enggak. Saya kira sudah siap ya yang mau presentasi. Enggak silakan. Izin share screen, J. Mohon maaf, Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Andes Purwanto PhD, kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Heri Susanto MSI. Izinkan kami dari kelompok 4, kelompok yang terakhir mungkin, dan ada di nuansa yang berbeda juga. Ini lagi liburan yang produktif. Yang produktif, kenapa produktif? Karena lagi belajar, sama-sama belajar semuanya. Oke, di sini saya Rohim dengan saudara rekan saya yaitu Sitafati Adena akan mempresentasikan fazi biring. Oke, baik, langsung saja di sini. Mungkin sebelum masuk ke sini nanti karena ini online, maka nanti mungkin ada beberapa contoh atau mungkin ada beberapa contoh yang mungkin tidak tepat di situ. Tapi tujuannya bukan disalahkan, bukan, namun supaya nanti kita mengecek, oh ternyata ini nggak masuk nih pada definisi ini, oh ini yang masuk. Nah seperti itu, agar lebih interaktif aja sebenarnya, karena di sini adalah pakai online itu sendiri. Lanjut langsung ke 1.5 yaitu fazi biring. Pada bagian ini, kami hanya memperkenalkan konsep biring dan fazi biring. Konsep biring sendiri tergolong sangat baru, 135. Sehingga konsep fazi biring baru didefinisikan dalam buku ini saja. Oleh karena itu, kami terlebih dahulu menyampaikan beberapa sifat dasar dari biring, lalu memberikan bentuk fazinya, atau analogi fazinya. Karena tujuan utama buku ini adalah untuk memperkenalkan konsep struktur aljabar, fazi sama randa C, maka kami tidak membahas secara mendalam konsep-konsep selain struktur Semaranda C sendiri. Nah, di sini ada definisi 151 yang mana berbunyi sebuah himpunan tak kosong R dengan operasi tambah dan kali, dengan operasi biner tambah dan kali disebut sebagai biring jika R itu sama dengan R1 gabungan R2, di mana R1 dan R2 adalah himpunan bagian sejati dari R. Serta yang pertama adalah R1 dengan operasi tambah kali adalah suatu ring, dan R2 adalah dengan operasi tambah kali adalah suatu ring juga. Nah, di buku ini juga disebutkan contohnya 151 yaitu misalkan R yaitu himpunan yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 yang termasuk pelipatan dari 2. Kemudian ditambah lagi 3, 9, 15 yang masuk dalam kategori kelipatan 3. Di sini karena sudah 6 sama 12 sudah masuk kelipatan 2 tadi. Adalah himpunan tak kosong, maka pasangan R tambah K dengan operasi tambah dan kali tersebut dengan modulo 18 ambil R1 yaitu himpunan yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan R2 adalah himpunan yang beranggotakan 0, 3, 6, 9, 15, 12. Nah, ini definisi sama contohnya diambil dari Kanda Sami 2003 halaman 64. Kami mencoba menerjemahkan, kami mencoba membuat sederhana, kemudian setelah kami jelaskan, kemudian kami kasih contohnya juga. Penjelasannya di sini adalah definisi ring dengan operasi tambah kali. Sebuah himpunan R dengan dua operasi biner tambah dan kali disebut ring jika memenuhi syarat berikut. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama adalah R dengan operasi tambah ini adalah grup abelian. Ya, seperti yang kita tahu bahwa grup abelian adalah tertutup terhadap penambahan, kemudian asosiatif terhadap penambahan, identitas adiktif, invers adiktif, serta komutatif terhadap penambahan itu sendiri. Syarat kedua yaitu R dengan operasi kali ini adalah semigrup atau hanya asosiatif, tertutup dan asosiatif. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga distributif, yaitu baik distributif dan distributif karena itu sendiri. Ini kita ambil dari bukunya Dur dan Levasior 2021 halaman 528. Nah, di sini kami mencoba membuat tabel operasinya dalam R1. Misalkan R1 tadi adalah operasi penambahan. Ini ada
ada matris, ada tabelnya, yaitu modulo 18. Kita lihat di sebelah, kita fokus ke sebelah kiri dulu. Ini otomatis di sini pasti tertutup karena di bawah tabelnya itu di dalam operasi penambahan itu hanya ada ya elemen-elemennya semuanya masuk ke R1, yaitu 0 sampai 16 tadi. Kemudian apakah yang kedua adalah asosiatif? Ya, misalkan kita contohkan di sini ada 12 tambah 4. Ada 12 tambah 4. Maksudnya buka kurung 12 tambah 4, kemudian tambah 6. Apakah sama dengan 12 tambah 4 tambah 6? Di sini otomatis 12 tambah 4 ini kan 16. Kemudian 16 tambah 6 jadinya adalah 22. Nah, 22 di modulo 18 di sini adalah 4 itu sendiri. Nah, tentunya dia akan sama dengan 12 tambah 4 tambah 6. 4 tambah 6 dulu adalah 12. 12 tambah 12 adalah 24, yang tidak lain adalah kalau di modulo 18 itu adalah 4 itu sendiri. Kemudian lanjut ke dia identitasnya, ini ada 0. Kita bisa melihat identitasnya 0 adalah itu ada di baris pertama. Baris pertama yaitu ketika kita operasikan 0 dengan bilangan yaitu ada di baris pertama itu 0, kita operasikan dengan elemen-elemen yang ada di R1, maka hasilnya adalah dia sendiri. Itu otomatis identitas ada 0. Kemudian inverse-nya otomatis juga ada, sudah kelihatan itu ada di hampir sebelah kanannya itu ada diagonal, tapi diagonalnya balik ke kiri, itu 00 semua, supaya jadi 0 pasti ada. Dan komutatif, sehingga dari sini dia R1 dengan operasi penambahan di sini dengan modulo 18 ini masuk ke grup abelian itu sendiri. Kemudian syarat kedua dikatakan ring tadi adalah R kali itu dia bersifat asosiatif. Kita lihat di tabel yang sebelah kanan, perkalian modulo 18. Misalkan di sini ada contoh kecil-kecilan aja, buka kurung 4 kali 6 kali 2. Jadi 4 kali 6 kali 2. 4 kali 6 ini kan 4 kali 6 24. Karena modulo 18, 4 kali 6 di sini jatuhnya adalah 6. Ya. Kemudian 6 kalikan 2 itu adalah 12. Nah, di sebelah kanan nanti jadinya sama, yaitu 4 kali 6 kali 2. Kita kalikan 6 kali 2 dulu. 6 kali 2 di sini ada 12. Kemudian 12 kali 4 itu 48. Karena modulo 18, 4 kali ini adalah hasilnya adalah 12 juga. Sehingga sebelah kiri dan sebelah kanan juga tetap sama. Maka di sini tetap memenuhi R perkalian, yaitu sebagai asosiatif itu sendiri. Distributif juga pastinya iya, kemarin juga kita sudah mencobanya, sehingga kita bisa dapat menyimpulkan sebelah bawahnya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa R1 ini memenuhi R plus grup abelian, R kali semi grup, dan memenuhi distributif, sehingga R1 merupakan ring. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, di sini ada tabel operasi pada R2, yaitu ada tabel penambahan sama tabel perkaliannya. Maka dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa R2 ini memenuhi R dengan operasi tambah grup abelian, R kali semi grup, dan memenuhi distributif, sehingga R2 merupakan ring. Karena R1 ring dan R1 adalah subset dari R, dan R2 ring, R2 adalah subset juga dari R, maka R sama dengan R1 gabung R2 ini merupakan biring. Jadi intinya di sini biring ini adalah disebut biring di sini ketika ada R1 gabungan R2, yang mana R1 dan R2 ini harus sama-sama ring juga. Jadi gabungan dari dua ring. Intinya gitu. Kemudian lanjut, sebuah biring R disebut berhingga atau finite jika R hanya interupsi sebentar. Ya, dari tabel tadi itu kan nggak bisa untuk menunjukkan tadi apa asosiatif distributif dengan contoh gitu ya. Nah, ya kalau kita ingin menunjukkan R1 dan R2 ini ring, kalau dengan tabel itu hanya bisa menunjukkan operasinya saja, ya terus komutatif bisa, unsur identitas bisa, gitu ya. Tapi asosiatif dan komutatif, ya asosiatif dan distributif apa bisa, gitu ya. Tadi kan hanya contoh, gitu ya. Ya, benar. Kalau cara lain gimana membuktikan bahwa R1, R2 itu ring?
Mungkin ambil sebarang A atau B elemen di R mungkin Bapak. Nah, lihat, Anda kan sudah melihat itu modulo 18. Ya, benar. Berarti bisa dilihat dia sebagai subring dari Z18. Ya. Paham? Z18 atau Zn secara umum kan mudah dibuktikan sebagai ring dengan menggunakan definisi operasi tambah operasi kali yang ada di Zn, ya toh? Yang bilangan modulo n, ya. Nah itu, jadi Anda bisa menunjukkan bahwa R1 itu sebagai subring dari Z 18, R2 juga sebagai subring dari Z18, ya. Kalau subring kan pasti ring. Nah itu. Nah, kalau menunjukkan subring nggak harus menunjukkan semua sifat definisi ring kan? Ya. Kalau saya tanya, ini dari yang presentasi Abdurrauf dan sifat. Nah, kalau menunjukkan subring itu apa yang harus ditunjukkan? Ya, kalau di dalam buku tes, dalam buku tes itu subring test ya. Subring test itu apa saja yang harus ditunjukkan? Teoremanya itu. Ya. Kan nggak harus semua sifat ring yang dituntut ditunjukkan. Cukup apa saja? Subset, Pak. Subset, terus masa subset toh? Subset dan dia memenuhi sifat ring. Loh ya sama aja kan seperti itu. Itu definisi ya. Subset dan sifat ring itu definisi. Ya itu semua. Ya, kalau teorema itu jauh lebih efisien. Nanti nggak sebanyak itu yang ditunjukkan. Nah, saya ingatkan ini subring test ya itu teoremanya. Apa saja? Jadi sini kita nanti bisa menunjukkan R1 itu sebagai ring dengan cara menunjukkan R1 sebagai subring dari Z18 kan? Nah, gitu ya. Nah, apa? Ada yang bisa? Ini yang ingat subring test untuk menguji suatu himpunan itu subring dari suatu ring? Lah. Ini lebih efisien ya nanti ya. Cukup ada 4 saja yang kita tunjukkan ya. 4. Apa saja? Yaitu 1 subset, 2 tidak kosong, 3 close under pengurangan, subtraction ya, dan terakhir close under multiplikatifnya, ya toh? Ya, perkalian. Oh iya. Jadi 4 itu. Misalnya R itu ring, S itu himpunan bagian dari R, kemudian S tidak kosong, kemudian S plus itu terhadap pengurangan, dan keempat S itu terhadap perkalian, ya. Nah, itu berarti nanti S sebagai subring dari R. Yang subring dari R otomatis kan ring ya. Itu ya. Bisa Anda pakai itu. Jadi dengan cara menunjukkan R1 sebagai subring dari Z. Punya Bu Purwati masuk itu. Purwati suaranya aduh ya. Mbak Piu. Baik, terima kasih Bapak. Tadi untuk menunjukkan ring tadi ada 4 ya berarti ya, subset, tidak kosong, menunjukkan subring. A kali B itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama Bu Sita. Oke, baik. Sebuah piring R ini disebut berhingga atau finite jika R hanya terdiri dari sejumlah elemen yang terbatas. Jika R memiliki hingga ya, itu bukan terbatas. Hingga. Hingga. Iya, bukan terbatas. Finite itu hingga bukan terbatas. Ya. Jika R memiliki jumlah elemen yang tak hingga, oh ya Pak, hingga dan tak hingga ya Pak. Jika R memiliki jumlah elemen yang tak hingga, maka disebut piring tak hingga atau infinite order. Piring R pada contoh 151 adalah piring berhingga dan memiliki 12 elemen. Order dari R ini dilambangkan dengan mutlak R atau OR. Kalau kita kembali pada contoh 151, ini R-nya ini memiliki jumlah elemen yang berhingga. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga dikatakan
R mutlaknya atau OR-nya adalah 12 karena memiliki 12 elemen. Kemudian definisi dari 152. Sebuah biring R di mana dapat dinyatakan sebagai R1 gabung dengan R2 disebut sebagai biring komutatif jika R1 dan R2 merupakan ring komutatif. Artinya baik R1 maupun R2 sama-sama merupakan ring komutatif. Namun, jika salah satu dari R1 atau R2 bukan ring komutatif, maka biring tersebut disebut sebagai biring tak komutatif. Biring R dikatakan memiliki monounit apabila terdapat satuan atau unit yang sama atau bersama-sama dimiliki oleh R1 dan R2. Dan jika R1 dan R2 adalah ring yang masing-masing memiliki satuan sendiri-sendiri, maka biring R disebut sebagai biring dengan satuan. Jadi kita memiliki ada beberapa istilah, yaitu biring komutatif, biring tak komutatif, biring monounit, dan biring dengan satuan. Nah, kalau dibuatkan ringkasannya, jadi kalau biring komutatif yaitu sebuah biring R di mana R itu adalah R1 gabung R2 jika R1 dan R2 merupakan ring komutatif. Kembali lagi pada definisi ring komutatif, dikatakan ring komutatif apabila berlaku A dikali B itu sama dengan B kali A untuk semua AB di ring tersebut. Contoh, kita memiliki R1 yaitu 0248 dengan operasi modulo 10. R2 yaitu 0369 dengan operasi modulo 12. Tentu karena di sini adalah bilangan modulo, tentu ini memenuhi komutatif, baik modulo 10 maupun modulo 12. Karena R1 komutatif, R2 juga ring komutatif, maka gabungannya yaitu R1 gabung R2 yaitu R dinamakan dengan biring komutatif. Nah, apabila salah satu biring ini tidak komutatif, nah maka disebut biring tak komutatif. Gitu. Kemudian monounit, biring R dikatakan memiliki monounit apabila terdapat satuan unit yang sama atau bersama-sama dimiliki oleh R1 dan R2. Unit satuan dalam ring ini adalah elemen E yang memenuhi E kali A sama dengan A kali E untuk semua A di ring tersebut. Contohnya, R1 dan R2 adalah dua ring yang keduanya menggunakan elemen 1 sebagai unit. Maka biring R ini memiliki monounit karena memiliki unit yang sama. Nah, apabila unitnya ini tak sama, misalkan R1 memiliki unit E1, R2 memiliki unit E2, maka dinamakan dengan biring dengan satuan. Nah, di sini ada contoh lagi. Berdasarkan contoh 151, kita memiliki R, yaitu R adalah gabungan dari R1 dan R2, di mana menggunakan operasi tambah dan perkalian. Kalau kita perhatikan, R1 ini memiliki elemen E1 yaitu 10, namun R2 memiliki tidak memiliki elemen E2. Ini tidak memiliki, artinya dia tidak memiliki unit. Sehingga R ini merupakan biring dengan tidak memiliki satuan. Nah, R1 dan R2 ini merupakan ring komutatif dengan operasi modulo 18. Artinya kalau kita operasikan, dia komutatif. Sehingga R merupakan biring komutatif. Nah, R ini juga memiliki elemen berhingga, sehingga R merupakan biring berhingga. Sehingga pada contoh 151, R ini tidak memiliki satuan, termasuk biring komutatif dan biring berhingga dengan banyak elemen 12. Contoh berikutnya dalam bentuk matriks. Misalkan R, matriks 2x2 menyatakan himpunan semua matriks segitiga atas berukuran 2x2 dengan entry dari ring bilangan bulat, yaitu R adalah gabungan dari R1 dan R2. Ini R1 yaitu matriks AB
0C, R2 matriks X0 YZ. Sedemikian sehingga X, Y, Z, A, B, C anggota bilangan bulat. Himpunan R ini merupakan biring tak hingga, ya karena dia bilangan bulat dan tidak komutatif dan memiliki monounit. Nah, kita ambil R itu sebagai R1 gabung dengan R2, di mana R1-nya adalah ini, AB matriks AB0C, artinya sembarang yang memenuhi AB0C dengan ABC-nya anggota bilangan bulat, ini tidak komutatif terhadap perkalian. Kalau kita operasikan, kita ambil sebarang di R1, misalkan R1 dikali dengan R2, nanti hasilnya tidak sama dengan R2 dikali R1, sehingga dia tidak memenuhi komutatif. Nah, kemudian untuk R1 memiliki satuan unit, yaitu matriks identitas 1001. Demikian juga pada matriks R2. R2 ini tidak komutatif, karena kalau kita ambil sebarang pada R2 tidak berlaku sifat komutatif dan memiliki satuan yang sama, yaitu matriks identitas. Dengan demikian, R dengan R-nya adalah R1 gabung R2 merupakan sebuah biring dengan I atau matriks I 2x2 sebagai monounit. Satuan bersama untuk keduanya. Gitu. Baik, selanjutnya Pak Rohim. Ya, baik. Di sini ada definisi 1.53. Misalkan R ini sama dengan R1 gabungan R2 adalah sebuah biring. Suatu himpunan tak kosong S dari R dikatakan sebagai subbiring dari R jika S sama dengan S1 gabungan S2 dan S sendiri merupakan sebuah biring dengan S1 sama dengan R1 irisan S dan S2 adalah R2 irisan dengan S itu sendiri. Ada penjelasannya di sini dari definisi 153 ini dimisahkan tadi R itu adalah R1 gabungan R2 adalah sebuah biring, maka S itu subset dari R adalah himpunan tak kosong, maka S disebut sebagai subbiring dari R jika syarat-syaratnya kita jabarkan jadi 4 ini, yaitu yang pertama adalah S adalah gabungan S1 dan S2. Ya, kemudian S1 sama dengan R1 irisan S, artinya S1 adalah bagian dari R1 yang juga berada di dalam S. Kemudian S2 sama dengan R2 irisan S, artinya S2 adalah bagian dari R2 yang juga berada di dalam S. Nah, S sendiri harus merupakan sebuah biring. Artinya berarti tadi ketika kita menyatakan bahwa S itu adalah suatu biring, maka S1 bisa dinyatakan dalam bentuk S1 gabungan S2, yang mana S1 dan S2 itu masing-masing adalah ring itu sendiri. Contohnya di sini yang diberikan adalah misalkan R itu gabungan dari R1 dan R2 adalah biring, seperti pada contoh 152 yang tadi. Ambil bahwa S adalah S1 gabungan S2, di mana S1 ini adalah himpunan semua matriks berada 2x2, di mana baris 1 dan kolom 2 ini adalah himpunan bilangan bulat dengan bilangan bulat, sementara yang lainnya adalah berelemen 0. Kemudian S2-nya adalah himpunan semua matriks berada 2x2 juga, yang mana baris kedua kolom pertama ini adalah bilangan bulat, sementara elemen yang lain adalah 0. Sehingga S adalah sebuah subbiring dari R itu sendiri. Adapun penjelasannya di sini tadi dikatakan bahwa R ini kan gabungan dari R1 dan R2, di mana R1 ini adalah segitiga atas, ya kalau matis dengan segitiga atas, kemudian R2 ini adalah matis dengan segitiga yang bawah. Nah, ambil subhimpunan S subset dari R itu sendiri, kita definisikan sebagai S-nya sendiri itu adalah S1-nya sendiri tadi seperti tadi ya, bahwa di mana elemen-elemennya adalah yang baris 1 kolom kedua itu adalah bilangan bulat, selebihnya adalah 0, sementara S2-nya ini adalah baris kedua kolom pertamanya adalah bilangan bulat, selainnya adalah 0. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa S1 andaikan kita gabungin S1 gabung S2, nanti berarti elemennya adalah 0 A0 gitu ya.
Andaikan kita gabungin. Lah S1 di sini adalah syarat kedua tadi apa? S1 di sini adalah 0A00. Ini adalah irisan dari R1 dan S. R1 tadi kan segitiga atas ABC-nya adalah bilangan bulat. Kemudian S-nya sendiri itu adalah gabungan dari S1 S2 yaitu 0A A0. Nah, kalau kita iriskan, ini kan kita lihat bahwa A irisan 0 itu adalah 0, benar. Minimalnya berarti ya kalau irisan ya. Kemudian B sama A, ini kok pilih yang A, padahal kan ada B. Bisa A, bisa B ya, nanti kita bahas. Kemudian 0A itu 0, kemudian C0 itu 0 minimalnya. Nah, di sini kenapa AB ini yang dipilih adalah A? Tadi kan kita tahu bahwa kira-kira besar mana A dan B. Di sini kita tahu bahwa A itu 0A, A0 itu kan adalah S. Nah, S sendiri itu adalah gabungan dari S1, S2. Nah, S ini adalah subset dari R. Otomatis A ini adalah bisa kurang atau bisa sama dengan dari B itu sendiri. Sehingga dari sini kenapa dipilih yang 0, kenapa dipilih yang A yang di S1-nya 0A00 bukan 0B00 karena memang A itu bisa kurang dari sama dengan B. Sehingga S1 adalah bagian dari R1 yang juga berada di dalam S itu sendiri. Jadi S1 dia bagian dari R1, benar, yaitu 0A00 itu bagian dari AB0C dan dia berada dalam S itu sendiri. Nah, begitu juga dengan S2 yaitu 00A0 itu sama dengan irisan dari R2 dan S. Maka di sini S2 adalah bagian dari R2 yang juga berada di dalam S. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat seperti yang mungkin yang disarankan Pak Heri tadi, S sendiri harus merupakan sebuah biring, artinya S1 dan S2 masing-masing adalah ring. Ini masih sama dengan yang awal, tapi dari penjumlahan tertutup sama elemen inverse itu masih bisa disebutin dengan variabel. Misalkan di sini adalah verifikasi ring untuk S1. Tertutupnya itu adalah untuk A sama dengan 0A00, B0B00, maka ketika AB-nya adalah elemen Z, ketika kita operasikan juga masih masuk ke dalam S1 sendiri. Dan juga seterusnya, masalahnya ini masih dengan format yang awal, Bapak. Bukan yang dibuktikan yang seperti tadi subset, kemudian dari subset tidak kosong, kemudian A min B-nya tertutup pada murid. Ya, nah, kalau kita jelasin menurut ini, berarti sehingga gabungan S itu sama dengan S1, gabungan S2 itu sendiri yang merupakan subbiring itu sendiri. Artinya, jadi intinya gini, di definisi ini tuh maksudnya adalah ketika kita misalkan ada R yaitu gabungan dari R1, gabungan R2, itu adalah biring, maka S itu disebut subbiring ketika S juga hampir sama memenuhi sifat yang sama dengan R itu sendiri, yaitu S bisa dinyatakan dengan S1 gabungan S2. Dan dengan syarat juga S1 sama dengan R1 irisan S dan S2 adalah R2 irisan S tadi. Lanjut ke teorema pertama. Cuma ini catatan cara menuliskan tadi ya, yang di bawahnya maka tadi ya. Maka. Itu irisan kok unsur, nah itu ya. Yang itu nomor 2, nomor 3 itu. Nah, atas. Nah, itu nomor 2, nomor 3 itu nggak konsisten ya penulisannya. Itu masa unsur diiriskan. S1 itu himpunan, gitu. Itu himpunan. Kemudian sama dengan unsur. Nah, terus sama dengan unsur diiriskan unsur. Terus sama dengan himpunan diiriskan. Hah? Pakai kurung rawal gitu maksudnya? Atau? Loh, iya. Seperti itu kan berarti unsur kan? Masa unsur diiriskan? Nah, ya sesuai dengan notasi. Kalau irisan ya dipakai untuk himpunan kan? Himpunan. Betul. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya teorema 151. Misalkan R adalah sebuah biring dengan R dinyatakan R1 gabung R2. Sebuah himpunan tak kosong S, di mana S itu adalah S1 gabung S2 dari R, adalah subbiring dari R jika dan hanya jika
R1 irisan S sama dengan S1 dan R2 irisan S sama dengan S2. Masing-masing merupakan subpiring dari R1 dan R2. Jadi kalau teorema ini menyatakan bahwa jika R-nya itu adalah piring, maka ada S yang dia subset dari R, itu merupakan subpiring dari R. Jika R1 dan R2-nya juga subpiring. Nah, untuk membuktikan ini, misalkan R adalah piring, di mana R-nya dinyatakan sebagai R1 gabung R2. Suatu himpunan tak kosong S, di mana S-nya adalah S1 gabung S2 adalah subpiring dari R, jika dan hanya jika R1 irisan S sama dengan S1 dan R2 irisan S sama dengan S2. Ini masing-masing merupakan subpiring dari R1 dan R2. Kita akan mencoba untuk membuktikan ke arah kanan. Misalkan S-nya adalah S1 gabung S2 merupakan subpiring dari R. Nah, berdasarkan definisi di 153, kita ketahui bahwa karena dia subpiring, maka S1 dinyatakan sebagai R1 irisan S, dan S2 adalah R2 irisan S. Serta S ini merupakan piring, artinya S1 dan S2 ini masing-masing adalah ring, karena S-nya adalah piring, maka S1 karena S-nya itu adalah S1 gabung S2, maka S1 dan S2 masing-masing adalah ring. Maka otomatis S1 ini subset R1 dan memenuhi sifat ring, artinya merupakan subpiring dari R1. Begitu pula pada S2, karena S2 ini subset R2, di mana dia juga memenuhi sifat ring, maka merupakan subpiring dari R2, sehingga terbukti. Kemudian untuk arah ke kiri, misalkan S1 adalah R1 irisan S adalah subpiring dari R1. Kemudian S2, R2 irisan S adalah subpiring dari R2. Artinya S1 subset R1 merupakan ring, S2 subset R2 ini juga merupakan ring. Kita bentuk S-nya sebagai gabungan dari S1 dan S2. Nah, maka S ini menjadi subset dari R, karena R-nya adalah gabungan dari R1 dan R2. Nah, dengan demikian, S yang dibentuk dari dua ring, yaitu S1 dan S2, sehingga S adalah piring. Nah, maka berdasarkan definisi 153, ya S merupakan subpiring dari R. Nah, kesimpulannya, kita telah membuktikan bahwa jika S adalah S1 gabung S2 adalah subpiring dari R, maka S1 dan S2 adalah subpiring dari R1 dan R2. Artinya S1 subpiring dari R1, S2 subpiring dari R2. Nah, sebaliknya, jika S1 subpiring dari R1, S2 subpiring dari R2, maka gabungan dari S1 dan S2, yaitu S, adalah subpiring dari R. Kita berikan contoh. Misalkan R1 adalah ring bilangan bulat, R2 adalah ring modulo 6. Maka R, kalau kita gabungkan, R1 digabung dengan R2 tentu merupakan biring, ya, karena R1 ring, R2 ring. Kita ambil S1, S1-nya adalah 2Z, 2Z tentu subset dari R1, yaitu subset dari Z, yaitu himpunan bilangan genap, sehingga S1 merupakan subring dari R1. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk membuktikan subring tadi terpenuhi. Kemudian S2, dia juga tak kosong, ya. Kita ambil S2-nya adalah 024, subset dari Z6, Z6 ring modulo 6, sehingga S2 merupakan subring dari R2. Maka kalau kita gabungkan S, yaitu S1 gabung S2, ini subset dari R. Nah, perhatikan bahwa R1 kita iriskan dengan S, itu adalah S1, yaitu dia juga subring dari R1, kemudian R2 kita iris dengan S, menjadi S2, subring dari R2.
Nah, maka gabungan dari S1 dan S2 subring dari R. Oke, lanjut definisi 154. Di sini misalkan R sama dengan R1 gabungan R2 adalah sebuah biring. Suatu himpunan tak kosong I dari R disebut bi ideal kanan dari R jika I sama dengan I1 gabungan I2, di mana I1 adalah ideal kanan dari R1 dan I2 adalah ideal kanan dari R2. Nah, I disebut bi ideal kiri dari R jika I sama dengan I1 gabungan I2 masing-masing merupakan ideal kiri dari R1 dan R2 itu sendiri. Adapun di sini penjelasannya adalah misalkan R sama dengan R1 gabungan R2 adalah sebuah biring. Nah, suatu himpunan tak kosong I subset dari R disebut bi ideal kanan tadi itu jika I sama dengan I1 gabungan I2 dengan I1 adalah ideal kanan dari R1 dan I2 adalah ideal kanan dari R2. Suatu himpunan tak kosong I subset dari R disebut bi ideal kiri dari R jika I sama dengan I1 gabungan I2, yaitu dengan I1 adalah ideal kiri dari R1 dan I2 adalah ideal kiri dari R2. Nah, dalam teori ring, sebuah subset I subset dari R itu disebut ideal kanan jika setiap A elemen I, kemudian setiap R elemen R, AR itu adalah elemen I. Jadi kalau kita mengingatnya itu adalah setiap semua A yang ada di elemen I ke R itu kan berarti ke kanan ya berarti ya. Maka disebut ideal kanan. Jadi seperti itu. Maka nanti ketika dioperasikan dikalikan A kali R itu juga nanti hasilnya tetap di I. Dan disebut ideal kiri jika setiap A elemen I kemudian setiap R elemen R, maka nanti R dikalikan dengan A itu adalah subset dari I. Bedanya kalau yang tadi A kali R, yang ini adalah R kali A. Nah, dalam biring R itu gabungan dari R1 dan R2. Kita ingin membentuk ideal yang mengikuti struktur ganda. Jadi dipecahlah I sama dengan I1 gabung I2 yang mana I1 itu adalah subset dari R1 dan I2 adalah subset dari R2. Contohnya di sini misalkan gini, misalkan kita gunakan ring-ring dari modulo 6 agar mudah dihitung. Ambil R itu sama dengan R1 gabungan R2. Dengan R1-nya di sini adalah himpunan yang beranggotakan 024. Operasi tambah kali modulo 6. Kemudian R2 di sini ada himpunan yang beranggotakan 03 juga modulonya 6 juga, operasi yang sama dengan modulo 6 juga. Kemudian contoh B ideal kanan, ambil himpunan I1 itu adalah, jadi I1 tadi kan subset dari R1. Kita ngambilnya di R1 berarti kita ambilnya himpunan yang beranggotakan 02. Kemudian I2-nya kita ambil misalkan 0-nya. Sekarang kita cek, nah apakah I1 ini ideal kanan dari R1? Tadi disebut ideal kanan ketika kita ngambil elemen yang ada di R, kemudian kita mengambil juga elemen yang ada di I1, kita operasikan, itu nanti tetap ada di I1. Nyatanya di sini misalkan kita ambilnya 2, yaitu 2 tadi di elemen I, kemudian 2 yang satunya di elemen R, kita kalikan itu adalah 4. Lah, 4 memang masuk di R1, tetapi dia tidak masuk di I1. Padahal syarat yang jadi utama adalah operasi perkalian itu harus masuk di I1 itu sendiri. Nah, karena dia nggak masuk di I1, maka jadi bukan ideal kanan. Sehingga contoh yang tadinya I1 yang beranggotakan 02 perlu kita ubah, yaitu I1-nya adalah himpunan yang beranggotakan 0 yang masuk dalam subset R1 dan I2-nya adalah himpunan yang beranggotakan 0 yang masuk yang merupakan subset dari R2 juga. Sekarang ketika anggotanya 0, artinya kalau kita ngambil A dan R-nya itu elemen I1 dan I2, kita kalikan pun tetap nanti hasilnya adalah 0 itu sendiri, dan 0 juga masuk ke I1. Begitu juga dengan ideal kiri juga, 0 kali 0 pun tetap 0 masuk ke elemen dari I2 itu sendiri. Sehingga karena hasil apapun dari perkalian dengan 0, maka nanti dia termasuk ideal kanan dan juga ideal kiri, dan bahkan juga di ideal biasa itu sendiri. Nah, kesimpulannya di sini jenis bi ideal ada 3, yaitu bi ideal kanan ketika syaratnya adalah I sama dengan I1 gabungan I2, I1 dan I2-nya adalah ideal kanan. Kemudian disebut bi ideal kiri ketika I sama dengan gabungan dari I1 dan I2, di mana I1 dan I2 juga ideal kiri, dan disebut bi ideal biasa ketika I1 dan I2-nya adalah ideal dua sisi. Artinya
ideal kanan dan ideal kiri itu sendiri. Nah, bagaimana kalau salah satunya kiri, maksudnya salah satunya kiri dan satunya kanan? Ini jadi bi-ideal campuran dan harus diperlakukan khusus. Jika I sama dengan I1 gabungan I2, sedemikian sehingga baik I1 maupun I2 masing-masing merupakan ideal dari R1 dan R2, maka kita mengatakan bahwa I adalah sebuah bi-ideal dari R. Namun mungkin saja terjadi bahwa I sama dengan gabungan dari I1 dan I2, I1-nya itu adalah ideal kanan dari R1 dan I2-nya adalah ideal kiri dari R2. Untuk situasi seperti ini yang tadi disebutkan di awal bahwa bisa saja ini adalah ideal campuran itu sendiri. Namun untuk situasi yang seperti ini perlu mendefinisikan struktur ideal yang sesuai itu sendiri. Nah, pendefinisian itu akan dijelaskan di definisi 155 itu sendiri. Baik, untuk definisi 155, misalkan R adalah gabungan dari R1 gabung R2, merupakan biring. Kita mengatakan bahwa himpunan I, yaitu gabungan dari I1 dan I2, adalah sebuah mix bi-ideal dari R, jika I1 adalah ideal kanan dari R1, dan I2 adalah ideal kiri dari R2. Ya, ini berbeda ya, kalau yang tadi sama-sama kanan ataupun sama-sama ideal kanan ataupun sama-sama ideal kiri. Tapi kalau untuk kasus ini salah satu ideal kanan, yang satunya bagian yang lain ideal kiri. Nah, dengan demikian melihat bahwa hanya dalam biringlah konsep mix bi-ideal ini muncul, yaitu ideal yang secara bersamaan memiliki satu bagian sebagai ideal kiri dan bagian lain sebagai ideal kanan. Nah, kita ambil contoh, misalkan R ini merupakan gabungan dari R1 dan R2, yaitu R-nya adalah biring, seperti pada contoh 152, kita ambil I-nya adalah gabungan dari I1 dan I2, di mana dinyatakan I1-nya adalah matriks, himpunan matriks yang matriks dalam bentuk A0, B0 dengan AB-nya adalah anggota bilangan bulat, dan I2 himpunan matriks dengan 0x, 00, X-nya anggota bilangan bulat. Nah, keduanya I1 dan I2 masing-masing merupakan ideal kiri dari R1 dan R2. Jadi I1 merupakan ideal kiri dari R1, I2 merupakan ideal kanan dari I1 dan I2 sama-sama merupakan ideal kiri dari R1 dan R2. Maka I merupakan sebuah left bi-ideal atau left bi-ideal dari R. Kita ambil J-nya adalah J1 gabung J2. Ini kalau kita membahas konsep ideal tadi yang sudah dibahas, jadi dikatakan ideal kanan apabila A dikalikan dengan R itu anggota dari I1 dengan untuk semua A-nya anggota I1 dan R-nya anggota R1. Demikian juga kalau untuk ideal kiri, R dikali A itu anggota I2 untuk semua A anggota I1. Mohon maaf, A dikali R itu kalau ideal kanan, kalau ideal kiri, R kali A, anggota I1 untuk semua A, anggota I1 dan R-nya anggota R1. Nah, untuk kasus ini, I1 dan I2 masing-masing merupakan ideal kiri. Ketika kita ambil sebarang anggota pada I1, kemudian ambil sebarang juga anggota R2, maka kita bisa melihat bahwa misalkan begini. Jadi kita misalkan untuk sembarang X anggota dari I1, kemudian untuk sembarang R anggota dari R1, ini bisa dinyatakan sebagai R dikalikan dengan X, ini anggota dari I1. Ya.
kalau ini karena ini adalah ideal kiri. Nah, sementara kita ambil untuk J-nya adalah gabungan dari J1 dan J2. J1-nya adalah bentuknya seperti ini, matriks ya, matriks 00 AB dengan AB-nya anggota bilangan bulat, dan J2-nya adalah 0B, 00 dengan B-nya adalah bilangan bulat, ternyata juga memenuhi ideal masing-masing ideal kanan. Seperti apa kalau kita ambil sebarang Y anggota dari J1 dan untuk sembarang S anggota dari R2, maka nanti bisa dinyatakan sebagai S dikalikan dengan Y, ini anggota dari I2. Nah, kalau misalkan untuk sembarang Y anggota J1, katakanlah Y-nya adalah matriks 00 A1 B1, kemudian S-nya adalah karena anggota dari R2, R2-nya itu adalah kalau kita lihat di sini, ini tadi R2-nya. Nah, R2-nya adalah matriks segitiga bawah. Nah, misalkan di sini adalah S1, S2, 0, S3. Nah, kalau kita operasikan, S dikalikan dengan Y, tentu nanti akan memenuhi atau anggota dari J1. Ini untuk sembarang Y anggota J1, S anggota, ini R1, maka ini anggota J1. Demikian juga untuk yang di J2. Jadi baik J1 maupun J2 memenuhi ideal kanan. Nah, untuk yang K, kalau kita lihat K1 dan K2, ini yang K1 memenuhi ideal kiri, sementara untuk yang K2 memenuhi ideal kanan. Jadi kalau kita ambil sebarang K1 anggota dari K1, kemudian untuk sembarang R anggota dari R1, maka K1 dikalikan dengan R, ini anggota dari K1. Demikian juga untuk yang K2 itu adalah ideal kanan, maka untuk sembarang, ini ideal kiri ya. Kalau ideal kiri berarti R dikalikan dengan K1 anggota dari K1. Untuk ideal kanan, maka untuk sembarang K2 anggota dari K2, untuk sembarang R anggota dari R2, maka memenuhi K2 dikalikan dengan R anggota dari K2. Nah, karena K1 itu ideal kiri, K2 ideal kanan, maka K merupakan mix bi-ideal dari R. Oke, lanjut ke definisi 156. Di sini ada beberapa istilah untuk bi-ideal. Jadi misalkan R itu adalah gabungan dari R1, R2 adalah sebuah piring. Sebuah bi-ideal I sama dengan I1 gabungan I2 disebut bi-ideal maksimal dari R jika I1 adalah ideal maksimal dari R1 dan I2 adalah ideal maksimal dari R2 itu sendiri. Demikian pula konsep bi-ideal minimal dapat didefinisikan yaitu J sama dengan J1 gabungan J2 disebut bi-ideal minimal jika J1 adalah ideal minimal dari R1 dan J2 adalah ideal minimal dari R2 itu. Dalam sebuah bi-ideal I dari ring R sama dengan R1 gabungan R2, mungkin saja terjadi bahwa hanya salah satu dari I1 atau I2 yang merupakan ideal maksimal atau minimal. Dalam kasus tersebut, kita menyebutnya struktur I sama dengan I1 gabungan I2 sebagai kuasi maksimal bi-ideal. Nah, jika hanya I1 atau I2 yang merupakan ideal maksimal, demikian itu misalkan bi-ideal, salah satunya adalah
ideal maksimal ya. Demikian pula kita dapat mendefinisikan ketika kuasi minimal bi ideal. Jadi satunya adalah minimal. Kita mengatakan bahwa sebuah bi ideal I sama dengan I1 gabungan I2 adalah prime bi ideal dari biring R sama dengan R1 gabungan R2 jika baik I1 dan I2 masing-masing merupakan ideal prima dari ring R1 dan R2 itu sendiri. Nah, ada beberapa tadi, ada bi ideal maksimal, ada bi ideal minimal, ada kuasi maksimal bi ideal, ada kuasi minimal bi ideal, dan ada prime bi ideal. Nah, penjelasannya lebih detail di bawah ini. Jadi tadi dikatakan bahwa misalkan R sama dengan R1 gabungan R2 adalah biring, yaitu gabungan dari dua ring, maka bi ideal maksimal dikatakan bi ideal maksimal suatu bi ideal I sama dengan I1 gabungan I2 disebut bi ideal maksimal dari R jika I1 adalah ideal maksimal dari R1 dan I2 adalah ideal maksimal dari R2. Lah, kita tahu bahwa ideal maksimal itu ideal maksimal dari definisi dari ideal maksimal itu sendiri apa sih? Ideal I subset dari R disebut maksimal jika tidak ada ideal lain J yang letaknya di antara I dan R. Atau I subset dari J subset dari R. Jika I subset dari J subset dari R, maka J itu sama dengan I atau J-nya sama dengan R. Artinya tidak ada lain di antara I dan R itu tidak ada J yang di antaranya tidak ada J. Jadi dalam Z satu-satunya ideal yang mengandung PZ dan tidak sama dengan Z adalah hanya PZ. PZ itu maksudnya adalah di mana P itu adalah prima itu sendiri. Jadi misalkan di sini contohnya misalkan R1 adalah Z dan R2 adalah Z, maka R sama dengan R1 gabungan R2 yaitu Z gabungan dengan Z. Nah, ambil I1 ini adalah 5Z. Kenapa di sini adalah 5Z? 5Z. Itu 5-nya kecil ya sebenarnya ya, mohon maaf. Itu 5 kecil, 5Z maksudnya adalah dia bilangan prima. Kelipatan bilangan kemudian dan I2-nya adalah 7Z. Karena 5Z dan 7Z adalah ideal maksimal dari Z, maka I sama dengan 5Z gabung 7Z adalah bi ideal maksimal dari R. Nah, 5Z dan 7Z ini kan termasuk ya 5 sama 7 ini kan masuk bilangan prima sehingga dia masuk ke maksimal itu sendiri. Tidak ada himpunan jadi tidak ada J di mana dia terletak di antara I sama R tadi. Kemudian BID apa ini? Kemudian untuk B ideal minimal, suatu B ideal I sama dengan I1 gabungan I2 disebut B ideal minimal jika C1 adalah ideal minimal dari R1 dan C2 adalah ideal minimal dari R2. Contohnya di sini sama dengan tadi, R1 dan R2-nya diambil dari Z. Kemudian idealnya adalah himpunan yang beranggotakan 0 adalah ideal minimal dari Z karena tidak ada ideal lain yang lebih kecil dari itu. Jadi jika kita ambil C1 sama dengan himpunan yang beranggotakan 0 dan J2 adalah himpunan yang beranggotakan 0, maka J sama dengan himpunan yang beranggotakan 0 gabungan himpunan yang beranggotakan 0 adalah ideal minimal dari R itu sendiri. Tadi disebut kuasi maksimal ketika salah satunya adalah maksimal gitu ya. Salah satunya maksimal, salah satunya aja. Jika salah satu bagian dari bagian saja, misalkan I1 saja atau I2 saja yang merupakan ideal maksimal, maka I sama dengan I1 gabungan I2 disebut kuasi maksimal bi ideal. Contohnya sama, R1 dan R2-nya diambil dari Z, kemudian ambil I1-nya adalah 3Z. Dia ideal maksimal, kenapa? Karena 3 di sini masuk bilangan prima. Kemudian I2 adalah 6Z. 6Z bukan ideal prima karena masih ada J yang terletak di antara 6 dan Z itu sendiri, yaitu 3Z itu sendiri. Maka di sini maka I sama dengan 3Z gabungan dengan 6Z adalah kuasi maksimal bi ideal. Disebut kuasi maksimal karena salah satunya adalah maksimal, yaitu 3Z itu sendiri. Kemudian sama kuasi minimal bi ideal jika salah satu bagian yang merupakan ideal minimal. Di sini ambil C1-nya adalah himpunan yang beranggotakan 0, kemudian dia minimal, kemudian C2-nya adalah 4Z, bukan ideal minimal karena masih mengandung ideal lebih kecil. Nah, maka J sama dengan himpunan yang beranggotakan 0 gabung dengan 4Z merupakan kuasi minimal bi ideal.
Dan yang terakhir di sini ada prime B ideal. Suatu B ideal I sama dengan I1 gabungan I2 disebut prime B ideal jika I1 adalah ideal prima dari R1 dan I2 adalah ideal prima dari R2 itu sendiri. Contohnya di sini adalah dalam Z, ideal PZ dengan P bilangan prima adalah ideal prima. Ambil I1 sama dengan 2Z dan I2 sama dengan 3Z, maka I sama dengan 2Z gabung 3Z adalah prime B ideal itu sendiri. Lanjut ke definisi 157. Baik. Definisi 157, misalkan R adalah gabungan dari R1 dan R2, S adalah gabungan dari S1 dan S2 adalah dua subring. Kita mengatakan bahwa suatu pemetaan Pi dari R ke S adalah sebuah biring homomorfisme jika Pi dinyatakan sebagai gabungan dari Pi1 dan Pi2. Nah, dengan kita definisikan Pi1 adalah fungsi Pi yang hanya domainnya adalah R1 merupakan homomorfisme ring dari R1 ke S1. Sedangkan Pi2 itu merupakan fungsi Pi dengan domainnya adalah R2 adalah homomorfisme ring dengan homomorfisme ring dari R2 ke S2. Nah, untuk kemudahan notasi kita menuliskan Pi yaitu gabungan Pi1 dan Pi2 meskipun kita menggunakan tanda union di sini atau menggunakan tanda gabungan, tapi bukan merupakan gabungan himpunan secara teori. Artinya tetapi gabungan dari fungsi. Untuk homomorfisme Pi dari R ke S, di mana R-nya adalah gabungan dari R1 dan R2, sedangkan S adalah gabungan dari S1 dan S2 adalah biring. Nah, kernel dari homomorfisme Pi ini didefinisikan sebagai karena biring, maka kita mengenal biker. Biker Pi merupakan kernel Pi1 gabung kernel Pi2. Dengan kernel Pi1 merupakan himpunan A1, anggota dari R1, sedemikian sehingga Pi1A1-nya memetakan ke 0. Dan kernel Pi2 adalah himpunan A2, anggota dari R2, sedemikian sehingga Pi2A2 memetakan ke 0. Nah, kalau kita cermati, jadi kalau dari definisi 157 ini menyatakan bahwa R itu merupakan biring. Ya, di mana kalau biring berarti dapat dinyatakan sebagai R1 gabung R2. Kemudian S itu merupakan subbiring yang dinyatakan sebagai S1 gabung S2. Nah, kemudian ada fungsi Pi dari R ke S ini disebut homomorfisme ring jika untuk semua AB anggota dari R ini memenuhi Pi dari A tambah B ini dapat dinyatakan sebagai Pi A ditambah Pi B, atau Pi A kali B dapat dinyatakan sebagai Pi A kali Pi B. Nah, apakah itu biring homomorfisme? Fungsi Pi adalah biring homomorfisme jika memenuhi ini. Ada Pi1-nya adalah fungsi Pi dengan domainnya adalah R1 atau didefinisikan sebagai fungsi Pi yang dibatasi pada himpunan R1 untuk Pi1. Nah, dengan Pi1-nya adalah homomorfisme ring dari R1 ke S1. Sedangkan Pi2 merupakan fungsi Pi yang dibatasi hanya pada himpunan R2. Pi2 merupakan homomorfisme ring dari R2 ke S2. Sehingga kalau biring homomorfisme, itu Pi1-nya adalah homomorfisme ring, Pi2 homomorfisme ring. Nah, maka Pi, karena Pi merupakan gabungan dari Pi1 dan Pi2, dinamakan sebagai biring homomorfisme. Nah, ini
simbol gabungan ini bukan berarti gabungan himpunan, tetapi notasi formal penggabungan fungsi. Nah, bagaimana dengan kernel dari biring homomorfisma? Kernel dari homomorfisma biring P adalah bikernel P, di mana dinyatakan sebagai kernel P1 gabung kernel P2. Dengan tadi yang di atas bahwa kernel P1 merupakan himpunan A1 anggota dari R1 yang memetakan ke 0, sehingga P1A1-nya adalah 0. Kemudian kernel dari P2 adalah himpunan A2 anggota dari R2, di mana P2A2-nya memetakan ke 0. Nah, diberikan contoh misalkan R1 ini adalah himpunan bilangan bulat Z. Kemudian R2 adalah Z6. Nah, karena R ini merupakan biring, maka R dapat dinyatakan sebagai gabungan dari R1 dan R2, sehingga gabungan dari Z dan Z6. Kemudian kita ambil S1, itu adalah Z2, bilangan modulo 2, kemudian S2-nya adalah Z3. Maka S ini merupakan gabungan dari S1 dan S2, sehingga S dinyatakan sebagai Z2 gabung Z3. Kita definisikan fungsi P, P-nya dari R ke S dengan Pn dinyatakan sebagai N modulo 2 jika N-nya anggota dari R1 yaitu Z, atau didefinisikan Pn didefinisikan sebagai N modulo 3 jika N-nya anggota R2 atau Z6. Nah, maka P1 yang memetakan dari Z ini R1 ke S1 dari Z ke Z2 ini merupakan homomorfisma ring karena memenuhi sifat homomorfisma ring. Demikian juga untuk P2 dari Z6 ke Z3. Z6 adalah R2 ke S2. Nah, kita ambil misalkan P2 adalah modulo 6 yang nantinya memetakan ke modulo 3. Ya, ini ya fungsi yang kedua. Sehingga karena keduanya merupakan homomorfisma ring, maka P dinyatakan sebagai P1 gabung P2 merupakan biring homomorfisma. Nah, untuk menentukan kernel dari P, maka kernel P1 itu merupakan himpunan N, ya, N anggota dari Z atau dari R1 yang memetakan ke 0, atau N yang ekuivalen dengan 0 modulo 2, yaitu 2Z. Kemudian kernel untuk P2 merupakan himpunan dari N modulo 6, ya, anggota dari modulo 6 atau R2, sedemikian sehingga N ini memetakan ke 0-nya, yaitu 0 mod 3. Nah, maka anggotanya adalah 0 modulo 6 dan 3 modulo 6. Dengan demikian, biker dari P adalah ker dari P1 gabung ker dari P2. P1-nya, ker dari P1-nya 2Z gabung 0 modulo 6 dan 3 modulo 6. Nah, kesimpulannya adalah biring homomorfisma adalah gabungan dua ring homomorfisma dari komponen R1 dan R2. Sedangkan kernel biring homomorfisma adalah gabungan kernel dari masing-masing bagian. Baik, selanjutnya teorema 152. Misalkan R ini adalah R1 gabungan R2 dan S adalah S1 gabungan S2 adalah dua biring. Jadi diketahui ada dua biring yaitu R sama S, dan P adalah sebuah homomorfisme biring dari R ke S, maka biker P sama dengan kernel P1 gabungan kernel P2 adalah sebuah bi ideal dari biring R itu sendiri.
Nah, buktinya adalah di sini ada tujuan buktinya adalah ingin menunjukkan bahwa kita misalkan I sama dengan bigger P itu sama dengan kernel P1 gabung kernel P2 itu sama dengan I1 gabung I2. Jadi kita misalkan I1-nya itu adalah kernel P1, kemudian I2-nya adalah kernel P2, kemudian bigger P-nya adalah I itu sendiri dengan I1. Nah, di sini langkah-langkah pembuktiannya yang pertama adalah berdasarkan definisi 157 tadi yang di atas bahwa PR ke S itu adalah biring homomorfisme, maka P1 R1 ke S adalah homomorfisme ring, dan P2 yaitu dari R2 ke S2 adalah homomorfisme ring juga. Sementara berdasarkan aljabar ring kita tahu bahwa untuk setiap homomorfisme ring P A ke B, kernel P itu subset dari A adalah ideal dua sisi atau ideal kiri dan ideal kanan. Maka I1 itu sama dengan ker P1 subset dari R1 adalah ideal kiri dan kanan, dan I2 itu sama dengan kernel dari P2 subset dari R2 adalah ideal kiri dan kanan itu sendiri. Nah, berdasarkan definisi 154 yang tadi bahwa jika I sama dengan I1 gabungan I2, di mana I1 adalah ideal dari R1 dan I2 adalah ideal dari R2, maka I disebut B ideal dari B ring R. Kesimpulannya, karena I1 sama dengan ker P1 adalah ideal dari R1 juga, dan I2 sama dengan kernel P2 adalah ideal dari R2 juga, maka bigger P ini sama dengan I1 sama dengan maka bigger P sama dengan I1 gabung I2 adalah B ideal dari B ring R. Di sini kita ambil contoh, misalkan kita punya dua buah biring, tadi diketahui dua biring, yaitu biring R dan biring S, di mana R ini kita pilih adalah R1 gabungan R2, yang mana R1 ini adalah himpunan bilangan bulat, kemudian dengan operasi tambah dan kali. Kemudian kalau yang R2 ini adalah himpunan bilangan genap, yaitu 2Z itu sendiri. Nah, S1-nya, S-nya itu adalah S1 gabung S2, dengan S1 adalah himpunan bilangan bulat modulo 6, kemudian S2-nya adalah himpunan bilangan bulat modulo 4 itu sendiri. Nah, kita definisikan fungsi homomorfisme biring P R ke S dengan P1 itu adalah R1 ke S1 didefinisikan oleh P1 N itu sama dengan N modulo 6. Kemudian P2 R2 ke S2 didefinisikan oleh P2N sama dengan N modulo 4. Langkah menentukan kernelnya di sini adalah kernel P1. Kernel adalah himpunan semua elemen di domain yang dipetakan ke identitas adiktif di kodomain. Jadi identitas adiktif di S1 sama dengan Z6 adalah 0 modulo 6, maka kernel dari P1 sama dengan himpunan N elemen Z, di mana N adalah kongruen 0 modulo 6 itu sendiri atau 6Z. Kemudian di sini ada kernel dari P2, domainnya adalah R2 yaitu 2Z. Identitas adiktifnya di S2 adalah Z4. Maka kernel P2 sama dengan himpunan N elemen 2Z, demikian sehingga N itu adalah kongruen 0 modulo 4 itu sendiri. Nah, karena 2Z itu adalah himpunan yang beranggotakan TTT yaitu min dari TTT kemudian min 4, min 2, 0, 2, 4 atau kelipatan 2, kemudian elemen yang habis bagi 4 dari 2Z adalah 4Z, jadi kernel dari P2 itu adalah 4Z itu sendiri. Maka bigger dari P atau bigger dari P itu sendiri adalah kernel dari P1 gabung kernel dari P2 atau 6Z gabung 4Z itu sendiri. Nah, kesimpulannya di sini karena kernel P1 sama dengan 6Z, subset dari R1 sama dengan Z adalah ideal dalam R1, kemudian kernel P2 sama dengan 4Z, subset dari R2 sama dengan 2Z adalah ideal dalam R2, maka menurut definisi P ideal, hasil gabungannya yaitu masuk dalam P ideal, yaitu I sama dengan 6Z gabung 4Z itu sendiri. Dia masuk ke P ideal dari biring R, R1, R2. Ini menunjukkan bahwa P
Bika dari homomorfisme Biring adalah B ideal sebagaimana dinyatakan dalam teorema 152 yang di awal tadi. Masih terdapat beberapa hasil menarik lainnya, namun kami menyarankan sekarang kita akan lanjut mendefinisikan fazi Biring dan memberikan beberapa hasil dasar dan penting terkait konsep tersebut. Nah, di definisi 158 inilah baru masuk ke fazi subbiring itu sendiri. Oke, baik, definisi 158, misalkan R ini merupakan R1 gabung R2 dengan dua operasi yaitu tambah dan kali adalah sebuah biring. Jadi R-nya adalah biring. Suatu pemetaan mu di mana dipetakan dari R ke 01 dikatakan fazi subbiring dari biring R jika terdapat dua fazi subset mu1 dari R1 dan mu2 dari R2 sehingga dinyatakan sebagai mu1 dengan operasi tambah dan kali adalah fazi subring dari R1 dengan operasi yang sama, tambah dan kali. Kemudian mu2 dengan operasi tambah dan kali adalah fazi subring dari R2 dengan operasi tambah dan kali. Dan mu dinyatakan sebagai mu1 gabung mu2. Nah, ini kita sudah masuk pada fazi subbiring. Nah, mu1 dan mu2 adalah fazi subring. Artinya, mu1 itu dipetakan dari R1 ke 01 dan mu2 dipetakan dari R2 ke 01. Karena dia subring, maka memenuhi sifat mu A min B itu lebih besar sama dengan min dari mu A dan mu B. Dan juga mu AB ini lebih besar sama dengan min mu A dan mu B. Nah, karena di sini mu-nya ada dua, mu1 dan mu2 tentu harus memenuhi dua sifat itu. Artinya mu1 untuk mu1A min B ini lebih besar sama dengan min dari mu1A dan mu1B. Kemudian mu1AB ini lebih besar sama dengan dari min mu1A dan mu1B. Demikian juga untuk mu2 yang dipetakan dari R2 ke 01. Nah, ini membuat keduanya adalah min ini apa tuh? Ingat, gimana? Min itu apa? Minimal. Oh, ya, nilai minimum. Kalau itu yang mu sama dengan mu1 gabungan mu2, masih ingat nggak? Iya, ini Nah, maksimum, Pak. maksimum apa? Maksimum dari mu1 dan mu2. Bisa mu2 kan fungsi. Oh, enggak, ini Apa, fungsi, ya? Pak. Ini fungsi. Ini jadi gabungan dari dua fungsi terus? untuk fungsi mu1 dan fungsi mu2. Nah, terus artinya apa? Artinya mu1 dan mu2 ini apa ya, Pak? Fungsi yang berbeda. Itu kan bawahnya itu ada mu1 R1 ke 01, mu2 R2 ke 01. Kan dua fungsi. Ya, dua Terus, fungsi. Fungsi mu sama dengan mu1 gabungan mu2 itu kan berlaku untuk setiap anggota ya, anggota R. mu1 yang sekarang yang atas. Yang seperti atas ini, mu1, kan, mu2. Yang atas itu mu1 gabungan dulu lah, gabungan. Kan sama-sama fungsinya dari ke 01 semua kan? Betul. 01. Terus kalau berarti mendefinisikan fungsi kan untuk setiap anggota domain. Betul. Nah, jadi apa? Jadi mu domainnya dari R ke 01. Ya. Jadi mu
mu X atau apa, mu X untuk setiap X anggota R itu maksimum gitu, mu 1X komnya mu 1 mu 2X kan gitu. Oh Cuma iya. ingatkan saja. Ya seperti gabungan biasa itu. Kalau tadi gabungan itu waktu kamu cerita gabungan dengan mendaftar ya daftar aja yang ada di keduanya dimasukkan, ada salah satu masukkan, ada di salah satu yang mu 2 dimasukkan, tapi ini kan tidak bisa dengan dimasukkan anggotanya karena nilai keanggotanya kan bukan 01, bukan tampak dan tidak tampak ya. Betul. Jadi ini pakai nilai fungsinya diambil yang maksimum untuk setiap anggota domain. Jadi nggak bisa didaftar, nanti didaftar ya. Berdaftar bisa, tapi harus dengan disertai nilai keanggotaan. Ya, ya Baik, itu Bapak. ada. Ya, makasih. Yang bawah itu kan definisi apa benar tadi definisi fasi sapring ya. Ya. Iya. Itu memang definisinya seperti ini. Definisi kalau di apa bukan di fasi itu sebagai teorema kalau nggak salah Ferry ya. Sebagai untuk menguji sapring itu pakai ini, tapi di fasi itu digunakan sebagai definisi. Jadi benar sapring itu bagian yang berupa ring juga itu. Itu ya itu aslinya di himpunan biasa bukan fasi. Karena himpunan fasi ini didefinisikan memang seperti ini. Jadi bukan menggunakan himpunan bagian yang berupa ring, ya sama aja artinya. Tapi kalau di di CRISP itu ini sudah menjadi teorema, tapi di sini digunakan sebagai definisi. Ya definisinya itu. Ya silakan dilanjut hanya komentari. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk gabungan mu yaitu mu 1 gabung mu 2 ini tidak bukan union untuk himpunan biasa tadi yang sudah disampaikan Prof. Tapi ini mu X-nya dapat dinyatakan sebagai mu 1X dan mu 2X jika X-nya anggota R1 untuk mu 1 dan mu 2 jika X-nya anggota R2. Sebagai contoh, R1-nya adalah Z6. Kita tahu bahwa modulo 6, bilangan bulat modulo 6 ini merupakan ring, yaitu R1 ring modulo 6, dan R2 adalah ring modulo 4. Nah, didefinisikan, mu 1-nya adalah 1 untuk X-nya 024, 0,5 jika X-nya itu 3, dan 0 untuk yang lainnya, untuk X yang lain. Sementara mu 2X itu adalah 1, 0,50, 1 jika Y-nya itu anggota dari, mohon maaf ini Y berarti. 1 jika Y-nya anggota 02, kemudian 0,5 jika Y-nya itu 3, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, kita gabungkan, mu adalah mu 1 gabung mu 2, jadi mu-nya adalah Z6 gabung Z4 dipetakan ke 01. Kita verifikasi fasi sapringnya. Untuk mu 1 ini, kita periksa apakah X ditambah Y ini lebih besar sama dengan min dari mu 1X dan mu 1Y. Nah, kalau kita masukkan, kita ambil contoh, misalkan X-nya itu 2, Y-nya 4 di modulo 6. Nah, 2 ditambah 4 itu adalah 6, kalau di modulo 6 nilainya adalah 0 ya, 0 modulo 6. Nah, kemudian mu 2 sendiri, untuk mu 1 dengan X-nya 2 itu, X-nya 2 itu nilainya adalah 1, kemudian untuk mu 1 dengan X-nya itu 4 adalah 1, maka
Kan 2 tambah 4 tadi 0, mu1 itu 1. Mu1 0 adalah 1. Kalau kita lihat ini, untuk X-nya 0, mu-nya nilainya adalah 1, maka 1 ini lebih besar sama dengan minimal dari mu1 2, mu1 2-nya 1, mu1 4-nya 1, minimal dari 1 dan 1, ini 1, jadi 1 lebih besar sama dengan 1 terpenuhi. Nah, untuk perkaliannya juga terpenuhi. Misalkan kita ambil 2 dan 4 di Z6, maka 2 kali 4 itu 8, 8 itu adalah 2 ya di modulo 6, maka kita ambil mu2-nya, kalau kita lihat di sini mu1 2-nya adalah 1, 1 lebih besar sama dengan minimal dari 2 dan 4, 1 dan 1, sehingga terpenuhi juga, baik itu pada penjumlahan dan perkalian, dan juga memenuhi mu1 min X itu sama dengan mu1X. Nah, itu juga dapat dilakukan. Sebentar. Yang gabungan tadi kok ada yang ganjil tuh, kok lihat. Gabungan yang mana ya, tadi, yang anggota R1, anggota R2 tadi mana? Atas kok. Terus. Itu. Mu-X, mu1X jika X anggota R1, jika X anggota R2. Itu dari mana ya? Itu kan tambahanmu sendiri ya? Ini dari tambahan penjelasan. Kayaknya dari bukunya, Pak. Bukunya itu halaman berapa ya, Pak? Halaman iya, saya 33, halaman 33 ada yang kurang itu. Seperti halaman ini 33 kalau salah ya. Lihat. Halaman ini, Pak. Mana? Halaman yang gabungan. Oh, itu kan definisi kamu kan menjelaskan 158, kamu beri penjelasan yang dimaksud mu gabungannya ya, mu1. Tadi kok gabungannya definisimu kok tidak sesuai, ada yang kurang sepertinya. Ini di buku Fazi ya, Pak ya. Halaman berapa ya, dicari mu. Fasi yang gabungan itu kok dulu? Gabungan di halaman 32. Bukunya 32. Ini ya, Pak. Oh iya, Pak, ada maksimalnya. Lah iya. Kan itu bener, bukan mu1X, mu2X. Iya, Bapak. Ya. Jadi kalau pas pada irisannya itu diambil yang maksimum. Kalau tidak pada irisannya, ya diambil saja salah satunya. Ya. Betul. Ini nanti saya tambahkan di makalahnya untuk perbaikan. Ya diperbaiki itu, bukan mu-X sama dengan mu1X jika anggota R1. Kalau anggota R1 sekaligus R2 kan diambil maksimumnya. Itu sama dengan mu1X jika anggota R1 tapi tidak di R2 itu, di luar irisannya. Ya. Iya. Ya itu. Ya wis. Terima kasih terus. Oke. Tadi cuman kok ada yang ganjel. Ya. Ini berarti nanti saya tandai dulu. Ya. Terus lanjut. Oke, baik. Tadi kalau diverifikasi ternyata memenuhi, sehingga baik mu1 maupun mu2 terpenuhi sifat sapringnya, karena mu
Ini tadi bukan verifikasi, itu baru contoh ya. Contoh. Ya, Bisa beri contoh. Belum semua dilihat gitu Iya. kan. Ya, kalau verifikasi Itu harus contoh. semuanya gitu ya. semuanya maksudnya Ini nanti contoh, ini baru agak-agak contoh kelamaan. ngitung, itu belum Oh, baik. verifikasi nih tadi kan. Berarti ini harus semua ya Pak Kalau ya. menurut definisi kan harus berlaku Ambil semuanya sebarang. kan. Ya. Ya. Itu sebarang Ambil gitu loh. Oh iya baik. Ini baru contoh ngitung. Iya. Apakah ini mau dibuktikan semua Pak? Loh, Tidak iya, tapi kan rampung. bisa by cases bisa berdasarkan kasus. Nah, kalau itu kan kalau X-nya berada di X-nya genap itu kan ya. Nah, itu Iya. Oh ini iya. kan, iya gitu caranya kayak kemarin Iya, kan iya, juga iya. begitu yang Iya, iya. sebelumnya itu waktu di grup ya. Jadi Iya, gitu. Nah, ya. Nanti jadi ini kalau secara kemungkinan yang dari mu 1 itu ada 3 kemungkinan, mu 2 itu ada 3 kemungkinan gitu ya. Berarti kalau diverifikasi ada berapa kemungkinan? 9 kemungkinan. Berarti kali 3. Ya 9 kemungkinan nantinya ya. Karena Oke. komutatif ya. Ya. Iya. Ya 9 kemungkinan selesai semua itu ya kalau diverifikasi ya. Oke. Ya. Ya. Baik. Ini seharusnya diverifikasi ya Pak ya. Jadi ada 9 Iya. kemungkinan baru terpenuhi bahwa mu-nya adalah fasi Sabiring. Begitu. Ya. Sekarang percaya dulu aja dah ya. Ya. Baik. Monggo untuk selanjutnya. Oke, baik. Itu Terima kasih. di buku ditulis mudah dibuktikan ya. Nah ya betul Bapak. Ya Itu di buku. mungkin mudah memang, mudah tapi panjang gitu kan. Mungkin Iya. mekanik. Ya, apa, mekanis. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini ada teorema 153. Setiap himpunan tingkat T, di tingkat ini maksudnya adalah level T, atau kalau yang dulu kita bahas itu adalah hampir mirip dengan alfakat. Itu dari sebuah fasi subbiring mu, dari sebuah biring R sama dengan R1 gabung R2, tidak selalu merupakan subbiring dari biring R. Jadi di sini kemarin kami sudah diskusi, kami mengambil contoh suatu masalah. Jadi di sini ada tujuannya adalah menunjukkan bahwa terdapat fasi subbiring mu, tetapi untuk nilai tertentu T elemen 01 itu himpunan tingkat T dari mu, di mana mu T adalah himpunan X elemen R, sedemikian sehingga mu X itu lebih besar sama dengan T. Jadi boleh sama dengan ya di sini ya. Karena kalau yang alfa kat itu kan nggak ada sama dengannya, tapi kalau alfa itu ada sama dengannya. Bukan merupakan subbiring. Ambil struktur biring. Di sini kita menggunakan contoh dari contoh 151, biring R sama dengan R1 gabung R2, dengan R1-nya adalah yang contoh di awal sekali ini, yaitu himpunan yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kemudian R2-nya adalah himpunan yang beranggotakan 0, 3, 6, 9, 12, 15. Dengan operasi tambah dan kali adalah modulo 18. Nah, kita definisikan fungsi fasi mu-nya, didefinisikan mu itu adalah R ke 01 sebagai X elemen R-nya itu adalah tadi kan disebutkan 0, 6, 12, 3, 9, 15 dan lainnya. Lainnya artinya berarti selain di antara disebutkan di atas. Kemudian kita definisikan bahwa ketika 0 itu mu X-nya adalah 1, kemudian ketika 6 itu mu X-nya adalah 0,9, ketika 12 mu X-nya adalah 0,8, ketika 3 itu mu X-nya 0,7 dan seterusnya. Nah, lainnya ini adalah 0,3. Kita anggap bahwa bawahnya ambil himpunan tingkat T atau level T tadi, mu-nya adalah 0,7. Artinya adalah himpunan X elemen R, demikian sehingga mu X itu lebih besar sama dengan 0,7. Jadi kalau kita lihat di atas, tabel lagi di atas, yang lebih dari 0,7 ini kan berarti kan 0 masuk, 6 masuk, kemudian 12 masuk, 3 masuk, 9-nya nggak masuk, sama 15 nggak masuk, sama lainnya nggak masuk. Jadi yang bisa masuk adalah
himpunan 03612. Lah, uji apakah mu 07 ini adalah subpiring. Dioperasikan 3 tambah 12 ini kan 15 modulo, karena modulo 18 berarti dia nggak ngefek, masih 15. Lah 15 ini ternyata bukan elemen dari mu 07. Kenapa? Karena mu 15 ini adalah 0,5 yang tidak lain adalah kurang dari 0,7. Tidak tertutup pada penjumlahan, maka mu 07 bukan subpiring. Nah, dapat disimpulkan bahwa meskipun mu adalah fazi subpiring dari R, tadi kan mu-nya diketahui bahwa fazi subpiring R, namun ketika mu kita ambil tingkatnya adalah 0,7, levelnya adalah 0,7, yaitu mu 07 sama dengan yang beranggotakan 03612, ternyata tidak tertutup terhadap penjumlahan atau bukan subpiring. Jadi intinya tidak selalu, artinya kalau di teoremanya tadi kalau di atas tidak selalu, artinya mungkin ada. Selanjutnya definisi 159 akan dilanjutkan sama Bu Sita. Baik, misalkan R ini merupakan gabungan dari R1 gabung R2 dengan operasi tambah dan kali adalah sebuah piring, dan mu adalah mu1 gabung mu2 adalah fazi subpiring dari piring R. Himpunan bilevel dari fazi subpiring mu pada piring R ini didefinisikan sebagai G mu T dengan dinyatakan sebagai G1 mu1 T gabung G2 mu2 T untuk setiap T anggota dari 0 kemudian dan minimal dari mu1 0 mu2 0. Syaratnya T anggota dari 0 min mu1 0 mu2 0. Ini penting agar himpunan bilevel tersebut menjadi subpiring. Jika T bukan anggota dari 0 dan juga min atau min mu1 0 mu2 0, maka himpunan bilevel tersebut tidak selalu menjadi subpiring dari R. Nah, kalau kita ringkas dari definisi 159, misalkan R-nya merupakan piring. Karena piring, maka dinyatakan sebagai R1 gabung R2. Kemudian mu ini merupakan fazi subpiring dari R yang dinyatakan sebagai mu1 gabung mu2. Nah, maka himpunan bilevel dari mu pada tingkat T ini dilambangkan sebagai G mu T, yang dimana dinyatakan sebagai G mu1 T gabung G mu2 T, yang didefinisikan G mu1 T merupakan himpunan X anggota R1, sedemikian sehingga mu1 X-nya ini lebih besar sama dengan T. Sementara G mu2 T-nya adalah himpunan X anggota dari R2 dengan sedemikian sehingga mu2X ini lebih besar sama dengan T. Makna himpunan bilevel adalah gabungan dari himpunan tingkat T atau level T pada masing-masing fazi subring mu1 dan mu2. Dengan kata lain, diambil semua elemen R1 yang memiliki derajat keanggotaannya yang lebih dari sama dengan T dalam mu1, dan juga semua elemen dari R2 dengan derajat keanggotaan lebih dari sama dengan T dalam mu2. Nah, gabungannya yaitu G mu T. Nah, kapan bilevel ini menjadi subring? Dikatakan bahwa supaya G mu T ini menjadi subring dari R, maka T-nya ini haruslah anggota dari 0 atau min mu1 0, mu2 0. Nah, mengapa demikian? Karena 0 ini merupakan elemen identitas yang wajib ada dalam subring. Atau jika T-nya ini terlalu besar, bisa jadi 0 ini bukan elemen dari G mu T. Padahal tanpa 0 himpunan tersebut bukan subring. Jika syaratnya ini tidak dipenuhi atau T-nya ini bukan anggota dari 0 atau min mu1 0 minimal dari mu1 0 dan mu2 0, maka bisa jadi G
G-1T atau G-2T ini tidak terisi 0 atau tidak tertutup terhadap operasi tambah dan kali. Waktunya habis, terus coba itu teorema yang terakhir. Yang mana ya Bapak? Ya, teorema yang terakhir, teoremamu apa? Teorema yang 154 itu aja wis yang terakhir. Kan sampai itu tuh. Nah, ini. nah wis. Itu aja maksudnya apa? Ini maksudnya Itu teorema adalah itu loh. ya ini. Nah, Ini menyatakan bahwa jika mu-nya adalah fazi subring dari R, maka mu-nya adalah fazi subring dari R. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak sebaliknya ya, jadi fasi subring dari R belum tentu fasi subring ya, belum tentu bisa menemukan dua. Nah ya, ya wes habis Pak Heri, makasih. Mungkin saya nambahkan sedikit tadi pada saat berbicara prima dan maksimal. Jadi kebetulan kalau diambil di Z itu kan sama aja ya, maksimal dan prima ya. Sama-sama dibangun oleh prima. Nanti kalau bisa mencari contoh yang prima dan maksimal itu berbeda, bagus itu ya. Waktu berbicara ideal. Ya, tadi yang ya prima sama maksimal ya. Contohnya sama. Ya itu persis, kalau di Z memang persis. Ya, ideal maksimal sekaligus prima ya, kalau ngambil contoh di Z ya. Nah, jadi itu akhirnya membahas prima dan maksimal nggak ada bedanya kalau diambil di Z, gitu ya. Di Z, tapi dicari yang di luar di Z. Ya, nanti kalau bisa mencari contoh yang beda itu akan tahu bedanya ya, yang maksimal dengan prima, gitu ya. Nah, ya, caranya jangan di Z, kalau di Z itu sama. Nah, Oke. Kalau bisa ya, nah, biar contohnya lebih variatif gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas Profesor Dr. Andes Purwanto PhD dan Bapak Dr. Heri Susanto MSI atas masukan-masukannya, dan teman-teman sekalian juga terima kasih banyak atas partisipasinya sudah bisa hadir di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat nantinya. Oke, mungkin kami tutup. Sebelum kami tutup, kami baca Alhamdulillahirrabbilalamin karena sudah selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak, monggo. Ya, saya kira cukup. Terus kemudian nanti untuk mulai pekan depan kan presentasi laporan project ya. Jadi nanti sebelum presentasi, nanti draft laporan nanti di-upload ya, nanti saya buatkan tempat di forum diskusi biar yang lainnya tahu semuanya ya, untuk memberikan masukan gitu ya. Nanti biasanya disiapkan semuanya ya. Draft laporannya sejadi-jadinya harus di-upload gitu ya. Ya, itu ya. Jadi satu pertemuan 5 orang kira-kira Pak Heri ya? 5 orang. Ya, ini kan ada 5 dan 4 ya, ada 9 orang ya. Nah, yang pertama 5 orang, yang kedua 10 menit biasanya kalau presentasi kan. Iya. Kan Pak Pur, kalau ujian kan dari sekitar 10 menit kan ya presentasi. Cuman idenya aja apa? Ya, Pak Heri ya. Nanti ya paling banyak satu orang bisa 15 menit lah dengan tanya jawabnya. Nanti cukup lah untuk 5 orang gitu ya. Satu kali pertemuan 5 orang, pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua 4 orang gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke, sampai ketemu lagi Pak Heri di pekan depan. Dalam? Ya. Ya, terus ada. Ya. Untuk laporan akhirnya itu ada template atau cukup kita upload PowerPoint kita yang akan ditampilkan? Ya, kalau bisa draft laporannya jadi juga dalam bentuk makalah kan, kalau laporan itu ya. Nanti kalau presentasinya harus dalam bentuk PowerPoint, jangan makalah dibaca. Terima kasih. Saya kira cukup. Sampai ketemu lagi ya. Luar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.